agama yang rahmatan itil kelamin, ya kan? Benar. Cuma seks doang pikirannya. Saya nggak. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ahmad Armada kecil. Saya ngeliat videonya siapa ini? Wah, katanya dia ini hebat. Katanya dia ini apa ya? Mungkin kalau bahasanya ini dia seperti orang yang lagi merasa dan merasa. Kalau nggak salah namanya siapa? Paul Joseph. Kalau nggak salah itu siapalah? Tetangga sebelah, tetangga agama maksudnya. Ini lihat video yang ini. Lagi silakan Pak David. Oh ya, Pak, terima kasih atas kesempatannya sekali lagi. Jadi kalau yang moderat sama radikal itu sebenarnya mereka sama aja dan taktik seperti taktik good cop, bad cop gitu ya Pak ya? Iya. Dan seperti tadi, bukan masalah moderat radikal, moderat itu sama gebleknya. Percaya saya, moderat sama gebleknya. Mereka itu hanya beda trik saja, hanya beda trik, ya, bukan cara trik. Akal-akalan mereka. Radikal itu ya mereka sendiri yang miara juga, pura-pura semua. Ya, Islam yang baik yang liberal, ya, Islam yang baik itu yang liberal. Nah, itulah sebabnya saya selalu menyuarakan ini setiap hari kepada Anda, ya, tapi merupakan sebuah ideologi. Islam sebuah ideologi untuk membodohi rakyat dengan menakut-nakuti rakyat dengan hal-hal yang mitos-mitos, yang mistik-mistik, yang itu dijejalkan dalam pikiran umatnya sedari lahir. Nah, dia berbicara Islam yang benar itu Islam liberal bagi dia, menurut dia. Bahkan di dalam video ini sesungguhnya panjang. Ini saya ambil cuman sebagian. Karena perlu waktu karena saking panjangnya dan isinya itu ya gitulah. Saya tahu orang ini sepertinya orang yang sangat anti intoleran, tapi otak dia sendiri, kata-kata dia sendiri itu penuh hal yang berbau intoleran. Sesungguhnya sama saja, misalkan dia ngeritik kelompok yang itulah yang suka demo, ya kan? Tapi dalam kritikan dia itu tuh melebar kemana-mana. Dia ini punya misi tertentu. Jelas kalau dari video-video dia ini sangat tidak suka dengan Islam. Karena dia pukul rata. Dia berbicara soal Islam liberal. Lucu kan? Padahal di video yang lain, dia itu suka menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Padahal kalau ditanya orang Islam liberal, nabinya siapa? Juga Nabi Muhammad. Tapi dia ngakunya benar, tapi dia menjelek-jelekan Nabi Muhammad sangat banyak di videonya. Diulang terus dia menjelekkan Islam dan lain sebagainya. Itu nyata ada videonya gitu loh. Padahal dia juga berkata seperti soal cerita mistis lah dan lain sebagainya. Padahal di agama dia juga banyak. Dia jadi YouTube itu. Para tokoh-tokoh dia, tokoh-tokoh agama mereka di YouTube itu banyak cerita mistis juga ada. Lalu kenapa hanya Islam saja yang dijelekan, kan lucu. Dan harus dia ketahui, kalau pandangan dari Islam liberal itu seperti Ulil Absar Abdallah, menantunya Gus Mus itu, berarti dia ini ketahuan tidak mengetahui maksud Ulil membuat jaringan Islam liberal. Dia nggak tahu tujuannya untuk apa. Padahal Ulil itu sendiri, dia itu seorang apa? Aswaja moderat, Islam moderat. Karena aneh, dia katanya tidak suka dengan Islam moderat lah, geblok lah dianggap itu, tapi dia bilangnya apa? Islam liberal itu yang benar. Ini ketahuan dia nggak paham tentang Islam, dia nggak paham. Di dalam kajiannya Ulil sekarang ini, apalagi dia ini banyak ngajar tentang Ihya Ulumuddin, itu isinya siapa? Tokoh Ihya itu siapa? Pembuatnya itu siapa? Tokoh Sufi gitu loh. Tokoh Sufi itu dikenal di Islam itu dekat dengan yang berbau mistis juga. Tapi dalam omongannya dia dengan teman-temannya itu dia menjelekkan seakan-akan Islam ini takhayul lah dengan cerita mistis begitu. Kontradiksi kan? Ada lagi videonya, lihat yang ini. Setelah kalah, orang Islam selalu lakum dinukum waliyatin. Kalau lagi debat gitu kan di Facebook, lagi debat di YouTube, begitu kalah mereka langsung bilang lakum dinukum waliyatin. Sekarang siapa orang Islam yang bisa bantah saya? Maju sini sekarang orang Islam yang bisa bantah saya. Saya kasih 1 miliar kalau kamu bisa bantah saya, omongan saya. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang sanggup, nggak akan ada yang sanggup bisa bantah, nggak ada yang bisa sanggup omongan saya. Karena yang saya ngomong ini benar, semua benar, ya, ada dalilnya semua. Dan saya selalu. Nah, dia menantang debat bahkan orang Islam, Ustadz sekalipun katanya mau dikasih 1 miliar katanya. Saya ingatkan, saya yakin Anda ini modelnya dalil-dalil secara teks. Kalau Anda nggak membaca tentang konteks, Anda akan seperti apa ya? Kalau di Islam itu yang suka cuma modal teks saja itu para Wahabi. Mereka sukanya pakai teks. Dalam teks itu banyak hal yang sebenarnya bisa diungkap.
Contoh nggak saja jauh dalam agama Anda itu. Ada kan kata-kata domba. Itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk manusia kan? Atau pengikut? Kan seperti itu kan? Di dalam Islam tidak ada menyebutkan orang itu atau jemaahnya itu dengan sebutan-sebutan seperti dialektika dengan hewan, itu nggak ada. Tidak ada. Nah, kalau Anda memahami itu seperti teks seperti domba saja, artinya akan domba saja. Iya kan? Saya kasih tahu ya, kalau Anda memahami Islam hanya teks saja, Anda bukan akan terjebak. Saat Anda ketemu dengan orang-orang aswaja, Anda akan mati kutu. Karena ada ilmu alat dan lain sebagainya untuk memahami makna, tafsir dan lain sebagainya. Anda ini kepedean, hanya modal teks saja bilangnya, wah, Anda akan mati kutu di tengah. Banyak loh, ucapan-ucapan di satu video itu tuh celahnya tuh banyak, kelemahannya tuh sangat banyak. Kalau saya misalnya ada laptop, mudah saya mengunduli kata-kata Anda itu. Karena apa? Setiap kata Anda itu satu dengan yang lain itu bisa tabrakkan. Anda cek sendiri deh. Oh ya, lihat juga video yang ini. Islam itu selalu begitu. Contohnya zaman Muhammad ya. Muhammad itu kan suka gangguin orang Quraisy, suka ngata-ngatain orang Quraisy kafir, pagan, terus mengolok-olok orang Quraisy, ya kan? Terus mereka orang Quraisy lagi nyembah dewa-dewa mereka, dilemparin pakai batu, ya, di mocking gitu kan. Terus orang Quraisy-nya jengkel. Suatu ketika orang-orang Islam lagi nungging, sholat, ditendang. Wah, ngamuk. Wah, dikeroyok langsung sama orang Quraisy-nya. Orang Islamnya kan ngamuk, ditendang, bokongnya kan lagi nungging begitu kan. Ngamuk. Wah, dikeroyok. Wah, terus akhirnya Muhammadnya bilang, oke, lakum dinukum waliyadin. Gundulmu peyang. Lakum dinukum waliyadin. Rahmatan itil kelamin. Ya, artinya apa rahmatan itil kelamin? Ya, itu buat muas-muas itu 72 lonte yang ada di surga itu. Rahmatan itil kelamin. Nah, itu dia. Ya. Kalau saya ngomongnya bilang memuaskan hawa nafsu kan nanti orang Islam nggak ngerti. Kalau saya bilangnya rahmat itil kelamin, orang baru ngerti. Oh iya, betul ya. Betul, di surga kan isinya itil kelamin. Surganya Islam. Ya, Islam adalah agama yang rahmatan itil kelamin. Ya kan? Benar. Cuma seks doang pikirannya. Saya nggak bilang jorok. Otaknya cuma seks doang. Ya, saya awal ini langsung dengan vulgar ya. Orang Islam itu hanya tahu bahasa Arab, tidak mengerti bahasa lain. Nah, itu masalahnya. Makanya, dan satu yang kedua, itu bahasa Arab. Dan yang kedua adalah bahasa pedang. Orang Islam itu hanya mengerti bahasa Arab dan bahasa pedang. Mereka tidak mengerti bahasa kasih. Ketika kita ngomong tentang kasih, orang Islam itu nggak ngerti. Makanya tadi rahmatan itil kelamin itu tadi. Dan yang ketiga, bahasanya bahasa seks. Ya, begitu dikasih tetek, begitu dibuka, gitu. Mereka langsung paham. Oh iya, maksudnya mau ngehe, gitu. Bukan kasih, bukan cinta, bukan, beda. Gebruk, selesai. Begitu dalam Islam. Makanya pukullah istrimu, perkosalah istrimu, boleh. Beda kalau di Eropa, orang kafir itu mengerti bahasa kasih. Nah, Anda di situ menceritakan tentang Nabi Muhammad. Anda seakan membuat hal apa ya, menjelek-jelekkan. Mungkin Anda memahami dalil itu, yaitu teks. Jadi Anda salah sasaran. Saya tahu Anda ini sepertinya orang yang apa bisa dibilang sangat-sangat anti seperti ini ISIS, saya tahu. Tapi cara Anda ini nggak beda jauh dengan mereka. Anda ini pembenci agama Islam sesungguhnya. Anda ini bukan bela bangsa atau bela negara dari kelompok-kelompok yang neo ISIS itu, tidak seperti itu sesungguhnya. Anda punya misi tersendiri. Karena kata-kata Anda ketahuan banyak merendahkan, menghina orang Islam. Jadi orang Indonesia nggak butuh orang seperti ini sesungguhnya. Nggak butuh gitu loh. Toh Anda juga nggak di Indonesia kan? Di mana? Di Jerman atau di mana ini? Di situ Anda juga mengetengahkan soal seakan-akan Islam itu sek dan sek. Lalu saya tanya, jemaat siapa yang saat ini dari dulu mungkin sampai sekarang yang melegalkan film porno? Siapa coba? Di dunia ini siapa? Yang punya juga siapa? Yang memproduksi siapa? Anda tahu sendiri jawabnya. Di Indonesia ini sama sekali nggak ada produksi legal seperti itu. Coba Anda lihat di Eropa, Anda lihat di Amerika. Siapa? Lalu siapa juga yang melegalkan LGBT dan lain sebagainya? Siapa? Jemaat orang Islam? Tidak, Anda salah. Dalam pembelaan Anda ini seakan-akan menyerang kelompok yang demo itu, tapi Anda ini ketahuan kalau Anda ini nggak suka dengan Islam. Karena kata-kata Anda banyak celahnya, sangat banyak. Mungkin Anda nggak tahu, sangat banyak sekali. Sesungguhnya banyak hal yang bisa saya katakan lewat video-video Anda itu. Cuma waktunya tuh banyak, panjang.
Karena Anda model lain kan ngobrol dengan orang lewat Zoom kan, jadi Anda bisa bicara kemana-mana. Tapi setiap kata-kata Anda itu dengan yang lain, dalam artian per menit, per detik, per jam, dengan waktu yang lain itu bertabrakan. Jadi Anda jangan coba-coba ibaratnya nantang apa orang Islam itu debat dengan Anda. Saya yakin data Anda itu data teks. Anda nggak paham tentang konteks. Padahal di Indonesia ini, seperti NU contohnya, itu cara memahaminya teks dan konteks. Tidak seperti Anda. Jangan muluk-muluk lah. Anda ini muluk-muluk kalau bicara. Anda memahami Islam liberal saja salah. Anda memahami tentang Islam aja salah kok. Anda bicara itu bisa ditabrakkan. Jadinya apa? KO Anda nanti itu. Saya sebagai orang itu nggak pernah saya hina agama Anda. Nggak pernah. Untuk apa gitu loh. Padahal di Indonesia itu NU itu Islam moderat. Islam moderat. Anda juga jelek-jelekan kan begitu kan? Anda ini apa sih gitu? Hanya orang-orang yang menyebarkan kebencian. Banyak itu video Anda itu menyebarkan kebencian itu banyak. Maksud Anda tuh nyerang si A, si B, tapi Anda tuh emang nggak suka dengan Islam karena ketahuan dari semua video-video kamu tuh ketahuan. Oke, sampai sini. Wassalam. Kamu kira ngomong-ngomong jorok begini orang kayak saya enak? Enggak ya, saya ini orang berpendidikan, saya sekolah.